Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, apakah anak laki-laki wajib membayar hutang bapaknya yang sudah meninggal? Padahal bapaknya itu tidak berniat sungguh-sungguh membayar hutang tersebut semasa hidupnya. Bapak tersebut juga tidak bersungguh-sungguh menafkahi anak dan istrinya, mulai anaknya usia TK sampai remaja. Hutangnya tersebar di banyak orang. Sebagian hutangnya dilunasi istri, namun karena sangat banyak dan terus-menerus bertambah, maka istri tidak membayarkan lagi. Tagihan sering dialamatkan oleh yang memberi hutang ke istri dan bahkan menagih melalui teman-teman istri di media sosial. Hutang tersebut dilakukan untuk investasi yang tidak layak dan bapak tersebut memang selalu ditipu orang sehingga uang hutangnya habis tidak jelas. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau orang meninggal dunia, maka mesti cepat-cepat dikuburkan. Karena orang meninggal itu kalau dia jahat, maka kamu segera membuang beban dari pundakmu. Kalau dia baik, berarti kau cepat mempertemukan dia dengan amal kebaikannya. Orang meninggal dunia, cepat-cepat dikebumikan. Kalau dia jahat, berarti kau cepat melepaskan beban di pundakmu. Kalau dia baik, berarti cepat kau pertemukan dia dengan kebaikannya. Jangan lama-lama ditahan. Yang kedua, orang meninggal itu disegerakan membagi harta warisannya. Supaya anak-anak istrinya tidak makan haram. Karena begitu orang meninggal dunia hari ini, rumah kosnya, tanahnya, kebunnya, itu harta itu sudah berpindah ke ahli waris. Nanti anak-anak menantu cucu ini bisa makan haram karena hartanya masih musyarakah, harta berkongsi. Maka segera dibagi. Sebelum harta dibagi, mesti dilakukan dua. Min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Yusi biha audain, dan keluarkan bayar utang. Jadi kalau ada orang meninggal, dulu dia ada berpesan nanti ruko yang ada di situ kuserahkan untuk fakir miskin biaya operasional panti yatim. Maka itu mesti dikeluarkan dulu. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Jadi kalau hartanya 1 miliar, harga ruko itu 500 juta, maka yang mesti dikeluarkan hanya 333. Adapun kelebihannya itu tidak boleh, karena itu harta milik ahli waris. Yang pertama, keluarkan wasiat. Setelah keluar wasiat, bayarkan hutang. Lalu kemudian dihitung berapa hutang-hutangnya, keluarkan bayar. Jadi hutang si almarhum wajib dibayar dari tirkah. Tirkah itu harta yang ditinggalkannya. Setelah harta yang ditinggalkannya habis semua membayar hutang, apakah anaknya, istrinya wajib membayarkan hutang sisa almarhum? Tidak wajib. Tidak ada dalil mewajibkan anak membayar hutang almarhum ayahnya dari duitnya sendiri. Tidak ada. Yang wajib itu dibayarkan dari tirkah harta warisannya. Saya ulang sekali lagi. Meninggal seseorang, hartanya itu dikeluarkan wasiat tak lebih dari 1/3 total. 2/3-nya itu bayarkan untuk hutangnya. Kalau masih bersisa, itulah hak engkau sebagai ahli waris. Kalau tidak tersisa, maka tidak ada kewajiban bagi anaknya atau istrinya untuk membayar hutang almarhum dari uang mereka sendiri. Adapun ustadz yang mengatakan bayarkanlah karena ruhnya masih tergantung antara langit dan bumi, kasihan sama dia, itu bukan kewajiban, tapi hanya sekedar fadilah, keutamaan, membalas budi, membalas kebaikan. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu dibayarkan dari tirkah harta peninggalan warisan almarhum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tidak ada kewajiban bagi harta pribadi si anak untuk membayar. Bayarnya Tidak dari ada harta kewajiban. waris. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, kenapa kita susah sekali untuk mengamalkan sabar dan ikhlas ya Ustaz pada saat kita mendapatkan musibah? Kita sudah pasrah nih untuk menerima qadarullah kita. Tetapi pada saat kita berserah, muncul bayangan kekhawatiran pada diri kita. Gimana cara kita bisa bersabar dan ikhlas, Ustaz? Setelah semua orang masuk ke dalam surga, lalu Tuhan bertanya, Maza turidun? Mau apa lagi kalian? Semua udah dapat, udah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman mengalir, surga-surga di bawahnya, kebun-kebun yang indah, makanan-makanan, semua sudah dapat. Maza turidun? Apalagi yang kalian mau, wahai penghuni surga? Penghuni surga berkata, ridhoka. Ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu ridhoka? Ridhom. Ternyata orang yang sudah masuk surga belum tentu dapat ridho Allah.
Apa syarat untuk mendapatkan ridho Allah? Syaratnya orang mendapatkan ridho Allah kalau dia ridho menerima ujian Allah Ta'ala. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah dulu baru surga. Karena orang yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi orang yang dapat ridho pasti dapat surga. Karena Allah kalau sudah dia ridho itu bahasa kitanya senang hati. Kalau Allah sudah senang hati menengok kita, maka semua dia kasihkan. Macam ibu lah. Ibu kalau sudah senang hati menengok bapak, ambillah abang semua. Asal jangan abang berbini sekali lagi. Kalau sudah ridho, kalau sudah senang hati orang, maka semua akan dia kasih. Ya. Apakah Ustadz Somad tahu kalau Ustadz diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah? Saya tak tahu sholat saya diterima atau tidak. Saya tak tahu puasa saya kemarin diterima atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhoi Allah atau tidak. Dari mana Ustaz tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah ridho melihat aku. Itu bukan ucapan saya. Saya kutip dari kitab, judulnya ditulis oleh Imam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Aku tahu kapan Allah ridho kepada. Loh, kok bisa tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah sedang ridho kepada. Jadi kalau dikatakan kenapa berat? Karena dia puncak tertinggi. Ikhlas di bawah, qanaah di bawah, tawakal di bawah. Puncak daripada amal adalah ketika ridho. Makanya nabi-nabi itu ujiannya ridho. Anak mati, kulit berulat, kebun hancur, habis semuanya, orang benci. Nabi Ayub alaihissalam, ada dia mengeluh pada Allah? Tak ada. Tapi akhirnya dia berdoa juga, Pak Ustaz. Coba tengok isi doanya. Rabbi anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit, Engkau Maha Penyayang. Itu aja. Tak ada dia bilang, kok parah kali lah penyakitku ini, kok beginilah, rupanya apa kali lah amalku ini. Tak ada dia bilang. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad-durr, aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Kau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Berdakwah ke suatu kampung, semua orang di kampung itu mengusir. Akhirnya pergilah dia. Lalu kemudian sampai di tengah lautan diundi. Diundi di tengah laut, nama dia terus yang keluar, dicampakkan orang karena kapal mau tenggelam. Masuk, ditelan ikan, perut ikan. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Ada dia mengeluh? Tak ada. Apa zikir dia dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku sudah berbuat zalim. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, mati ayahnya. Baru usia 4 tahun, mati pula emaknya. Dibesarkan oleh kakek datuk, meninggal pula datuknya itu. Dibesarkan oleh paman, paman di tahun yang sama meninggal dengan istrinya. Anaknya 4 perempuan, 3 meninggal waktu dia hidup. Cuman Fatimah sendiri yang meninggal, sudah dia meninggal. 6 bulan sudah itu baru meninggal pula Fatimah. Anak laki-lakinya, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Ada dia mengeluh? Tak ada. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kenapa berat sekali ridho kepada takdir Allah ini? Karena balasannya luar biasa. Kalau balasan cuma panci sama rantang, ringanlah dia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk yang ridho menerima takdir Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ridho Allah itu karena kita juga ridho menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nanti bisa jadi caranya gitu ya tadi Ustaz ya. Barakallah. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan lagi. Apakah amalan terbaik seorang hamba yang ditimpa kesusahan musibah, sedangkan dia tidak ada yang mendampingi menolongnya supaya tidak terjerumus dalam keputusasaan? Jadi supaya ini orang ini kayaknya pertanyaannya dia, kalau kita tak ada kawan, tak ada orang di sekitar kita, sementara kita tertimpa kesusahan, amal apa yang bisa kita lakukan? Gitu kira-kira Ustaz. Kalau kita sedang susah, mengadu sama orang, 20% orang itu tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesusahan kita. Kalau kita sedang susah, mengadu sama kawan, mengadu sama orang, 20% orang yang mendengar cerita kita itu tak percaya. Dibilangnya kita mendramatisir. 20 tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesenangan kita. Pura-pura mukanya susah, dalam hatinya mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu, siapa tempat kita mengadu?
Tak ada tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ditanamkan pada siapapun yang kena musibah adalah la ilaha illallah. Itu kuatkan dalam hati. Makanya banyak zikir la ilaha illallah ke dalam tangkai jantung di dalam la ilaha illallah untuk mengusir segala bisikan setan semuanya. Makanya kalau kita sudah bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat. Wasta'inu bis sabri, yang pertama tahan. Tahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding. Yang kedua, tahan lidah, jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Tahan hati, jangan sampai memaki-maki Tuhan di dalam. Setelah bisa ditahan, tahan itu bahasa Arabnya sabar. Yang kedua baru sholah. Bis sholah, melaksanakan sholat. Sholatnya kalau waktu pagi, sholat duha. Kalau kebetulan malam mau tidur, sholat witir. Tahajud. Tak bisa bangun tengah malam menjelang subuh, jam 4 pun di Medan masih ada waktu subuh. Di Jakarta jam 4 pun masih ada. Jam 4:30 udah mau azan subuh, kira-kira 15 menit pun masih bisa sholat tahajud. Yeah. Perbanyaklah sujud di situ. Minta kepada Allah, dilapangkan Allah hati. Pertama, jangan sendirian, jangan merasa sendiri, tapi ada sama Allah. Yang kedua, banyak-banyak sholat sunat. Yang ketiga, banyak-banyak zikir. Saya tidak memilihkan zikir khusus. Ada orang zikirnya nyaman, astaghfirullah. Ada orang zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ada orang zikirnya baca Quran. Terserah. Orang yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa berdoa kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan pada orang yang berdoa. Allah. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa meminta kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Ada orang asik aja berdoa, tapi tak pernah berzikir. Ini hambaku, sibuk berzikir mengingat aku, sampai lupa dia berdoa. Kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Yang namanya hidup ini tak pernah orang lepas daripada ujian. Bedanya ada orang bersandar kepada Allah, ada orang yang melarikannya ke ngobrol menjadi ghibah, ada pula yang pakai sabu-sabu narkoba, akhirnya mati dan semuanya mati. Orang baik mati, orang jahat pun mati, cuman bedanya apa yang akan kita terima setelah kita mati. Demikian.